Hai W, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus, bahagia terus, dan semoga apapun yang sedang diusahakan segera tercapai ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah nih aku bisa upload video lagi. Terima kasih ya teman-teman yang udah klik video aku, udah menyempatkan waktu nonton video aku. Terima kasih banyak, semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian ya. Amin, Allahumma amin. Nah, alhamdulillah nih di video kali ini tuh aku mau bersih-bersih balkon ya teman-teman. Ini tuh kemarin aku buat untuk barbekyuan ala-ala gitulah ya. Ala kadarnya maksudnya. Cuman memang belum aku upload videonya karena memang kayak belum sinkron aja gitu. Jadi aku upload video yang sesudahnya ya teman-teman. Ini aku tag videonya sesudah barbekyuan. Cuman yang video barbekyuannya nanti lompat gitu deh uploadnya insya Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini tuh aku sebelum bersih-bersih aku mau geser-geser dulu tanaman aku supaya lebih mudah aja nanti untuk dibersihkan ya. Ini aku mau cek-cek dulu tanaman aku kira-kira ada yang mati atau enggak nih. Kemarin kan aku ada ngutip nih dari tempat kakak ipar aku, dia bersih-bersih bunga mawarnya gitu, jadi ada yang dipotong-potong tangkainya ya teman-teman. Jadi aku kutip di tong sampahnya gitu. Ya aku berinisiatif aja untuk tanam si bunga mawar itu, mana tahu hidup ya kan. Cuman aku memang gak berharap lebih sih tentang bunga mawar itu, karena memang bunga mawar ini menurut aku tuh nanamnya susah-susah gampang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh cuman aku tancapkan gitu aja loh, nggak aku korek-korek atau gimana. Ya udah tancapkan aja, baca bismillah, semoga Allah izinkan untuk tanaman ini hidup di balkon tempat aku tinggal ini ya teman-teman. Dan ini aku lagi korek-korek si tanah supaya lebih subur. Ternyata ini ada cacingnya. Alhamdulillah kalau tanah itu ada cacingnya artinya tuh kayak dia subur ya teman-teman, tanahnya itu subur bagus gitu untuk ditanamin sesuatu ya. Jadi ini aku berinisiatif untuk tanam bibit selada karena memang berhubung akhir-akhir ini tuh kami memang lebih sering beli selada gitu. Jadi ya udah deh daripada aku beli terus, nanti insya Allah kalau udah saatnya panen kan aku nggak pala beli ya teman-teman, insya Allah. Nah ini aku udah mulai sapu-sapu karena memang udah dirapi-rapiin nih untuk si polybagnya. Oh ya nih, sambil nemenin aku nyapu ya teman-teman, beres-beres balkon ini, aku mau sedikit sharing nih mengenai tips bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bahagia ya teman-teman. Ini hanya sharing tipis-tipis aja, cuman menurut aku sih ini ngaruh banget kalau memang kita praktekkan dengan benar ya teman-teman. Insya Allah. Dan aku pun bukan menggurui nih ya, aku disclaimer dulu, ini aku nggak menggurui sama sekali, aku hanya sharing, aku hanya berbagi cerita gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mungkin ada yang lagi membutuhkan sesuatu gitu ya, ibu rumah tangga yang memang apa sih yang membuat aku bahagia gitu loh. Mungkin insya Allah dengan menemukan channel aku dan dipraktekkan dengan baik, insya Allah Allah izinkan kita untuk bahagia ya teman-teman. Karena memang ibu yang bahagia pasti anak pun juga bahagia, karena ibu yang bahagia itu akan menyalurkan energi positif ke anaknya, sehingga anaknya pun ikut bahagia ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Nah, aku berbagi tips nih bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Yang pertama itu menurut aku nih ya, jangan membuat standar yang terlalu tinggi. Misalnya nih, rumah harus beres, terus tugas-tugas harus selesai nih tepat waktu. Kita harus selesai nih tugas-tugas rumah sebelum jam 9 pagi, atau kita harus memastikan nih anak kita tuh udah makan, udah mandi di jam sekian gitu misalnya ya teman-teman. Nggak harus saklek itu menurut aku.
Cobalah untuk realistis dan susun prioritas yang mana nih yang harus dikerjakan duluan. Menurut aku ya teman-teman, kalau memang misalnya kita capek, kita lagi lelah, atau satu hari sebelumnya itu kita banyak nih aktivitas kita yang memang menguras tenaga dan waktu, itu kan mungkin capek banget ya teman-teman. Ya bisa ditolerir, nggak mesti harus bangun jam 3 pagi, minimal ya subuh gitu ya teman-teman, atau setengah 6 gitu terus ngejarkan subuh gitu ya. Dan cukup menjadi ibu yang baik, cukup menjadi istri yang baik, dan itu akan membuat anak dan suami kita tuh bahagia kok. Insya Allah kalau kita udah melakukan yang terbaik, kita ikhlas, kita dengan senang hati melakukannya, insya Allah anak dan pasangan kita juga bahagia. Dan yang kedua itu harus memperhatikan diri sendiri, itu penting banget menurut aku ya teman-teman. Coba deh komunikasikan ke pasangan kita maunya apa, terus kita harus bagaimana, suami kita harus bagaimana, itu memang harus dikomunikasikan ya teman-teman. Karena kan rumah tangga itu bukan hanya kita sendiri atau bukan hanya sebelah pihak gitu ya. Rumah tangga itu kedua belah pihak, suami ataupun istri ya teman-teman. Suami dan istri maksudnya. Kita tuh harus saling komunikasi, saling berbagi pendapat gimana yang memang harus dilakukan untuk kedepannya gitu ya. Ya aku juga sembari belajar sih untuk ini ya teman-teman, karena kan memang pernikahan itu banyak banget lika-likunya ya. Jadi memang harus banyak banget belajar, apalagi usia pernikahan aku ini masih terhitung baru ya teman-teman, masih 4 tahunan, jadi ya terhitung baru lah ya. Jadi memang harus dikomunikasikan ke suami ya teman-teman. Misalnya nih kita perlu me time untuk diri kita sendiri, ya minimal 15 menit lah untuk setiap harinya, atau 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Bebas sih, kan kita yang tahu gimana mau diri kita gitu ya teman-teman. Kita bisa minta waktu ke suami untuk me time, atau mau me time di rumah atau di luar rumah. Kita bisa memanjakan diri kita sebentar, ya paling minimal kali itu sebulan sekali sih menurut aku. Kita bisa untuk memanjakan diri kita, sekedar makan makanan yang memang kita sukai, atau memanjakan diri ke salon atau gimana gitu ya teman-teman. Kalau memang kita capek ya istirahat sebentar. Terus kalau lapar ya kita makan. Kalau nggak selera dengan makanan yang ada di rumah, boleh kok sesekali kita jajan di luar ya teman-teman. Pokoknya memang kita harus memperhatikan diri kita juga. Kalau memang kita udah merasa diperhatikan nih, merasa cukup nih untuk diri kita sendiri, pasti kita akan mengeluarkan energi yang positif nih untuk orang lain, apalagi untuk orang-orang yang di rumah ya teman-teman. Terus kalau memang kita bosan, kita bisa jalan-jalan gitu keluar rumah, terus sekedar beli jajan, atau bisa juga jalan-jalan sore sama keluarga, sama suami dan anak, atau hanya sekedar ngangin aja gitu, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku ya teman-teman. Aku juga sering begitu. Kadang-kadang tuh kalau memang bosan nih di rumah terus gitu kan, suka mendadak nih ngajak suami dan anak tuh untuk jalan-jalan, padahal kami tuh ya nggak ada beli apa-apa, hanya sekedar jalan-jalan sore, lihat-lihat orang yang lalu lalang gitu ya teman-teman. Itu habis itu kayak merasa lega aja gitu menurut aku ya. Dan yang ketiga itu sederhanakan harapan kepada pasangan ya teman-teman. Ini sih penting banget. Aku tuh awal-awal tuh kayak yang harus suami tuh harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi sembari berjalannya waktu, aku juga belajar ya teman-teman. Belajar untuk memahami suami itu yang bagaimana, dia tuh karakternya gimana. Apalagi suami tuh kan kalau dititipin nih misalnya bawa
air minum ya ke atas gitu, ke lantai 2, tapi ternyata dia tuh lupa gitu. Ya kalau memang begitu tuh seterusnya begitu dianya, aku tuh berinisiatif sendiri, ya udah aku aja yang bawa minumnya gitu, daripada nanti aku yang kesel sendiri kalau dia naik tuh dengan tangan kosong dan tanpa rasa bersalah gitu ya teman-teman. Ya memang mungkin karakter suami yang begitu, dia tuh lupa atau bagaimana gitu. Kitalah yang memang harus berinisiatif sendiri gitu ya teman-teman. Menurut aku sih begitu. Dan pasangan kita tuh hanya manusia biasa. Ingat ya teman-teman, pasangan kita tuh bukan malaikat. Pasangan kita tuh cuman manusia biasa yang memang sering sekali melakukan kesalahan sama seperti kita gitu ya. Kita juga begitu loh. Jadi kita jangan terlalu menuntut ke pasangan, tapi juga harus berkaca gitu atas diri kita sendiri, kita tuh yang bagaimana gitu ya teman-teman. Dan kita tuh harus saling memahami satu sama lain, itu penting banget menurut aku. Dan yang selanjutnya atau yang nomor 4 itu, aku mencoba untuk berpikir positif dan selalu bersyukur. Bahagia itu berasal dari pikiran yang positif ya teman-teman. Dan bahagia akan hadir ketika kita merasa tuh bersyukur atas apa yang memang udah kita miliki saat ini gitu ya. Ya kalau kita menuntut harus punya ini, harus punya itu dalam waktu dekat gitu ya, itu bakal membuat diri kita tuh kayak merasa nggak puas dan nggak bersyukur, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang nggak bahagia ya teman-teman. Ya udah, kita nikmati apa yang memang kita punya saat ini, nggak usah malu apa yang kita punya saat ini, nggak usah malulah untuk menunjukkan ke orang-orang ya memang inilah yang aku punya gitu ya teman-teman. Tetap happy aja dan selalu bersyukur. Insya Allah Allah kasih kita tuh kebahagiaan kalau memang kita tuh bersyukur. Insya Allah Allah akan tambah nikmatnya ya teman-teman. Dan ini tuh aku asik-asik ngobrol aja, ini tuh udah sampai ke kami keluar malam ya teman-teman. Ya begini, kami kalau malam minggu tuh ada selipkan nih waktu untuk keluar rumah, me time keluarga gitu ya teman-teman, family time maksudnya. Jadi ini kami sempatkan untuk makan di luar, alhamdulillah. Dan itu tadi tuh ada cacingnya teman-teman, masya Allah, itu cacingnya tuh apa aku nggak ngerti. Itu tadi aku udah menikmati banget tuh mie-nya karena memang enak, tapi ternyata di daun seladanya ada makhluk seperti itu, masya Allah, geli banget ya teman-teman. Dan habis itu nggak aku makan lagi ya, rasanya kayak enak aja gitu kalau lihat cacing itu ya teman-teman. Dan ini kami udah selesai untuk makan, alhamdulillah. Dan aku ngobrolnya juga udah selesai. Maaf ya teman-teman kalau memang ada kekurangan atau ada yang memang gak berkenan nih di hati teman-teman semua, aku minta maaf. Terima kasih ya yang udah nonton videoku sampai habis. Terima kasih banyak, semoga Allah balas ya kebaikan-kebaikan kalian, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan mungkin videonya juga sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari video aku. Terima kasih banyak. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya teman-teman.